sampai tingkat SMA gitu ya, yang juga sedang ini kampanye kan anti bullying. Rasulullah itu kan orangnya itu beliau halus banget, suka kedamaian, tidak suka perang berdebat kecuali itu menyangkut agama. Kembali lagi di podcast Mida Binar, podcastnya SMP Mida. Nah, di sini kita ada tamu spesial ya, Ibu Fari Alfasina sebagai guru pengampu PAI. Ya, gimana nih Ibu Sina kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Lagi fokus ngapain Bu akhir-akhir ini? Seperti biasa ngajar, kesini juga lagi sekolah lagi, menambah pengetahuan ya kalau anak-anak ini lagi menambah skill. Keren banget ya guru kita ini. Doakan nanti semoga cepat selesai. Amin dong, amin. Nah, kalau ketua IPP sama ketua IPNO kita ini kesibukannya ngapain nih akhir-akhir ini? Kalau saya lebih fokus untuk belajar sama latihan karate. Oh, latihan karate. Ya, kalau ini gimana? Ini kan mau apa ya? Ya sama belajar juga sama belajar. terus ke akademik. Fokus sama ke akademik ya. Mau dapetin SMA yang gimana? Iya. Nah, di sini kita bakal ngobrolin tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, di Indonesia khususnya wilayah kita, Maulid Nabi itu diperingati dengan pembacaan ya guys ya. Nah, tentunya kita bakal ngulik-ngulik hal istimewa ini ya kan. Nah, kan kita udah ada tamu spesial nih. Nah, boleh dijelasin dulu nggak sih Bu secara singkat gitu sejarah atau asbabun nuzul peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita kan masuk sama pakarnya nih, guru PAI ya kan. Ini nggak bakal banget, tapi oke lah. Kalau sebenarnya peringatan Maulid Nabi itu kan sudah ada sejak dulu dari raja-raja, itu memang sudah dilakukan. Salah satu bentuk kita itu mencintai Rasulullah, Nabi yang kita idolakan, manusia yang sangat kita idolakan, yang benar-benar kita cintai, khususnya bagi umat Islam gitu ya. Terus di Indonesia sendiri itu kan mayoritas penduduknya itu beragama Islam, jadi Maulid ini sangat-sangat kerasa banget di Indonesia. Terus di kita sendiri di SMP Mida, di Blitar gitu ya. Dan untuk peringatan ini memang istimewa, hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan salah satu. Nah, terus peringatan ini biasanya kalau di Blitar itu banyak yang melakukan dengan tradisi takiran. Tahu ya takiran ya? Nah, gitu. Karena orang Indonesia, orang Blitar khusus ya, itu kan seneng banget itu ater-ater. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan di Indonesia, di Blitar ini paling banyak kayaknya itu ater-ater takiran. Di sekolah itu juga kalau pas Maulid Nabi kita juga boleh saja melaksanakan itu ya peringatan Maulid Nabi. Kita kan takiran. Iya, takiran kan itu. Nah, itu menjadi momen yang sangat penting, yang sangat istimewa di hari itu, karena ya kita sebagai umat Muslim, pedoman kita, teladan kita di kehidupan sehari-hari itu adalah Rasulullah. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kalian kan lagi menjabat sebagai ketua IPP sama ketua IPNO ya kan. Nah, kegiatan-kegiatan keren apa sih yang untuk merayakan Maulid Nabi ini?
Mungkin contohnya bisa seperti kayak olimpiade yang berkaitan sama kelahiran dari Nabi Muhammad, terus kayak sejarahnya itu bagaimana, bisa kayak gitu. Terus kayak contohnya mengadakan lomba dibaan bisa. Kemarin kita Ya, lomba dibaan. Kalau dari ketua ibunya gimana nih? Ya, sama. sama. Ya kan goalsnya sama ya, Iya. tujuannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu goals yang dari kegiatan yang dirancang itu apa sih? Kayaknya kemarin lomba tiba itu Iya. sudah berhasil kita laksanakan dengan baik dan Meriah. meriah Iya. juga. Iya. Tentunya sangat Antusias. Iya. Namanya antusias. Tujuannya gimana ya? Sekarang itu kan banyak siswa kayak gitu kan sebenarnya seneng sama tahu Nabi Muhammad, tapi tidak tahu apa ya, kenapa kok Nabi Muhammad itu menjadi pilihan kita, teladan kita itu kenapa? Itu banyak yang kita bahas di dalam Maulid. Itu kan ada sebenarnya ada cerita-cerita tentang Rasulullah dulu zaman kerajaan Islam di Indonesia. Ini tuh peringatan Maulid itu juga isinya itu cerita-cerita tentang Nabi, agar kita tuh lebih mengenal Nabi Muhammad kayak gitu. Terus juga sebagai syiar agama Islam. Jadi iya kan, Nabi itu kan suri tauladan. Ya, Kalau kita sebagai umat Muslim apa ya, kenal dengan yang kita idola, namanya orang mengidola itu pasti harus mengenal. Nah, di peringatan itu dulu zaman raja-raja itu diceritakan kisah-kisah Rasulullah dari hadis-hadis. Dulu Rasulullah itu seperti apa perjuangannya, terus sifat-sifat, sikap-sikap yang harus kita teladani. Itu juga ada di Maulid yang kita kemarin lombakan. Nah, ini tuh salah satu kemarin ya yang OSIS adakan. Itu saatnya untuk menumbuhkan lebih lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah gitu. Nah, di dalamnya tuh kita menyampaikan cerita-cerita gitu, banyak cicin. kemarin juga ikut lomba juga ini Elsa Iya. sama alhamdulillah menang. nah Kemarin di kelas mana? sama di kelas belajar. Kalau Tanza Belum. belum. Nah, Tahun oke. depan ya. Kerasa, untuk kerasa. Nah, kan tadi kan maksudnya udah jelas-jelas tentang suri tauladan nih. Nah, apa sih teladan Nabi yang relate dengan anak sekarang? Iya. Salah satu yang mungkin wajib kita teladani dari Rasulullah itu sikapnya Rasulullah terhadap sesama manusia. Kayaknya kalau kita ngaku Islam, kita harus mencontoh ini yang hari ini sedang viral. Ini banyak kekerasan yang dilakukan oleh siswa remaja SMP sampai tingkat SMA gitu ya, yang kita sedang ini kampanyekan anti bullying. Rasulullah itu kan orangnya itu beliau halus banget, suka kedamaian, tidak suka perang berdebat, kecuali itu menyangkut agama, harus memperjuangkan agama, beliau harus perang. Kecuali itu Rasulullah itu sangat halus, lembut. Itu yang menurut Bu Sina, saya juga untuk saya sendiri itu yang harus dicontoh. Kelembutan itu yang nanti menciptakan kedamaian di lingkungan kita. Ojo apa ya, anak-anak zaman sekarang kan opo-opo titik itu emosi. Rasulullah itu kan nggak kayak gitu. Bahkan Rasulullah itu diajak aja, dilempar batu, diludahi. Apa pernah beliau tuh marah? Beda banget dengan kita hari ini. Nah, itu yang sebenarnya kita harus introspeksi diri gitu ya. Kita harus kembali lagi suri teladan kita tuh Rasulullah itu orangnya lembut Ya, gitu, sabar, sama sesama itu
lebih merangkul gitu. Bahkan ada cerita itu dulu kalau ingat Gus Rupi itu kan, Rasulullah sebagai pemimpin itu mendahulukan banyak sahabat-sahabatnya itu lebih didahulukan. Nah itu kayaknya yang perlu kita penting banget buat kita tadi mengalah, lebih rendah hati, tidak egois. Itu yang menurut Kristina penting untuk diteladani, untuk ditirukan oleh siswa-siswi khususnya SMP Mida. Iya, kita yang menggadang-gadang anti bullying. Nah itu sebenarnya kalau kita melakukan bullying, contoh siapa lah? Padahal suri teladan kita itu Rasulullah. Dan nggak cocok dengan Rasulullah, berarti ini ada yang salah. Nah itu yang Kristina pengen banget anak SMP Mida itu merasakan itu. Yang aku lakukan ini benar nggak ya, sesuai nggak ya dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menjatuhkan orang lain lah, tidak pernah gelut karena hanya hal sepele ya. Kristina pengen banget sebagai guru PAI, guru agama itu Kristina pengen banget anak-anak itu bisa harapannya itu punya rasa cintanya Rasulullah itu sampai ke perilakunya, sopan santun, nomor satu, terus kerendahan hati, tidak egois, lebih hatinya tuh cuma lembut kayak gitu. Pengen banget sih. Kalau menurut kalian esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad itu kayak gimana? Atau Rama dulu nih, dari tadi udah nggak Rama dulu boleh nih, ketua itu. Esensi itu apa? Esensi itu isi. Ya, isi dari peringatan Nabi Muhammad. Apa yang mau kasih dulu? Intinya. Itu merayakan ya. Ya, kayak merayakan. Merayakan hari istimewa. Merayakan Atau Bu Sina dulu nih. Ada esensi, ada esensi ya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga bisa sampai merasuk gitu, terus pengaruhnya ke perilaku siswa ya, gitu. Jadi rasa ya tujuan kita ya mengadakan maulid ya, iya agar ya itu ingat bahwa Rasulullah itu idola kita gitu kan. Terus di akhir kemarin kita mengadakan lomba festival maulid itu kita juga kedatangan tamu narasumber kita untuk menceritakan Nabi Muhammad, Pak siapa? Ustaz Mahfud dan Ustaz Joko. Kita juga mengadakan beliau untuk menambah wawasan siswa-siswa SMP Muda agar lebih bisa meneladani Rasulullah. Harapannya nanti karakternya anak-anak SMP Muda itu bisa lebih baik. Iya, lebih baik, benar-benar meneladani Rasulullah. Kan kalau kita bayangkan nanti anak-anak SMP bisa kayak gitu, nggak ada kata-kata kasar, baik dari bapak ibu guru maupun siswa-siswi, nggak ada bullying, seperti yang diajarkan agama Islam dan dari Rasulullah kan sudah banget damai. Nah, bagi anak muda kayak kalian nih menghadapi perbedaan pandangan tentang peringatan Maulid Nabi dengan kelompok Islam yang lain itu kayak gimana? Tentunya unik dan itu lebih bisa tahu begini pandang, begini merayakannya tentang negara dari Kelompok kelompok Islam yang lainnya. ya.
Oh ini antar daerah gitu ya. Ya. Kalau kan saya gimana? Menghargai sih, soalnya kan di setiap daerah tuh budayanya beda-beda. Misalnya di sini ada takbiran, tapi di daerah sebelah sana tuh kayak nggak ada. Jadi kita kayak lebih harus kayak contohnya harus menghargai gitu. Menghargai tradisi yang Ya, ada gitu ya. ya, dari mananya gitu. Di setiap daerah kan beda ya pasti. Iya, ada yang selawatan. Nah, Nah, kalau kita takbiran juga selawatan juga. Tapi di daerah lain juga selawatan atau arah-arahan ya kan sih, kalau di daerah lain itu ada arah-arah. arah-arahan Maulidan itu ada kan ya? Oh di tempat kan nggak ada. Kayaknya di Jogja itu ada. Nah, apa namanya? Tapi lupa sih namanya. Di Jogja itu masih ada peringatan Maulidan itu ruangnya banyak berdarah. Kalau di Blitar terkenalnya itu Takbiran. iya takbiran, tibaan ya tiba kemarin. Nah, udah hampir di ujung acara. Kira-kira pesan Bu Sina buat teman-teman di peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad ini kayak gimana? Pesan buat teman-teman. Pesan Iya. Hari ini kita di bulan Maulid, kita memperingati hari lahirnya Rasulullah. Itu sebagai pengingat kita bahwa suri tauladan kita itu adalah Rasulullah. Maka apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita berikan kepada sesama, itu sebaiknya itu mencontoh Rasulullah, satu-satunya suri tauladan kita gitu ya, mencontoh Rasulullah. Jadi kita sebagai pemuda harus ingat suri tauladan kita ini Nabi Muhammad. Kalau sampai kita melenceng dari apa yang diajarkan Rasulullah, jadi itu kita iman kita kepada Rasulullah itu jadi diragukan. Tadi ini kita sedang melakukan kesalahan, oleh karena itu baiknya kita sebagai pemuda lebih lagi belajar tentang suri tauladan kita, belajar tentang Rasulullah. Kita sampai nanti sampai nanti kita bisa menciptakan damaian, perilaku yang benar-benar itu diajarkan oleh Rasulullah. Oke, nggak kerasa kita waktunya udah di akhir acara ya teman-teman. Kita udah berbincang-bincang yang udah full banget, full nutrisi ya kita hari ini. Udah ngomongin sejarah, udah ngomongin gimana Tipis-tipis ya. Gitu. Jadi semoga kita ada waktu lagi di lain. Jadi sampai jumpa teman-teman di akhir podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.